Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur pada saat ini saya bisa berbagi kembali kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat pekerjaan, baik yang ada di kantor, baik yang ada di manapun Anda berada pada saat ini. Saya bersyukur saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa setiap kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, pasti dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan adalah kita melibatkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini saya mencoba membagikan kebenaran firman Tuhan, mencoba berbagi sharing kepada Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan tema renungan atau khotbah saya pada saat ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, saya memberikan tema khotbah saya pada saat ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mempelajari bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, pasti mempercayai bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Di saat kita berdoa, di saat kita beribadah, terutama di saat kita berdoa, datang kepada Tuhan, bukan kita berdoa supaya menantikan Roh Kudus dalam setiap ibadah kita. Bukan kita berdoa untuk menantikan Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Saya mau ingatkan kembali bahwa kita sebagai orang percaya, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, Bapak Ibu. Kita tidak perlu berdoa untuk menantikan Roh Kudus. Tidak perlu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Semenjak kita mempercayai Yesus dan mengaku Yesus sebagai juru selamat dunia, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Jadi jangan pernah kita berdoa, jangan pernah di saat kita beribadah kita menantikan Roh Kudus datang di dalam setiap ibadah kita. Tidak perlu, Bapak Ibu, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Pada saat ini Bapak Ibu mempelajari tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa saja karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yang kedua, apakah Roh Kudus cuman sekedar diam di dalam hidup kita? Dan yang terakhir adalah, yang ketiga pertanyaannya adalah, bagaimana supaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidup kita? Jawaban yang terakhir adalah membiarkan dia bekerja di dalam kehidupan kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Walaupun ada pandangan-pandangan yang mengatakan atau aliran-aliran yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi Allah sendiri. Tetapi saya mau katakan bahwa sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengetahui dan mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Salah satu tokoh yang bernama Billy Graham juga mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Dia Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah atau oknum dari Trinitas Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu yang pertama, saya memberikan poin yang pertama adalah Roh Kudus yang menggerakkan. Sekali lagi, saya memberikan poin yang pertama adalah Roh Kudus yang menggerakkan. Menggerakkan apa? Dia memimpin kita, dia menguatkan kita, dia mengajarkan kita hal-hal yang baik. Di saat kita berjalan sudah mulai melenceng jalan dan tujuan kita bukan untuk memuliakan Allah, Roh Kudus bekerja, kita membiarkan dia untuk bekerja di dalam hati kita. Bagaimana supaya dia memimpin kita ke jalan yang benar? Karena saya percaya bahwa Roh Kudus menguatkan kita, mengajarkan kita, mengarahkan ke tujuan yang benar. Bukan tujuan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26,
Mengatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia adalah yang diutus oleh Bapa, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seperti yang saya katakan tadi, dia mengarahkan kita, dia memimpin kita kemana? Ke jalan yang benar. Pertanyaannya, di saat kita udah mulai melenceng dari jalannya Tuhan, kita udah mau melakukan apa yang menjadi kehendak kita, apakah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, atau kita sendiri yang bekerja dengan pikiran kita yang tidak ada gunanya, Bapak Ibu? Roh Kudus tidak pernah memimpin kita ke jalan yang tidak benar. Tapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus memimpin kita ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang tidak benar. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Jadi di saat kita melakukan segala sesuatu, ingatkan Roh Kudus. Gerakan Roh Kudus di dalam hati kita. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan dari awal bahwa karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang pertama adalah Roh Kudus yang menggerakkan. Dan poin yang kedua saya berikan adalah karya Roh Kudus yang menumbuhkan. Sekali lagi, poin yang kedua adalah karya Roh Kudus yang menumbuhkan. Menumbuhkan dalam hal apa? Memperbaharui, mengubahkan dan menyucikan setiap hati dan pikiran kita. Dia memperbaharui setiap pikiran-pikiran kotor yang ada di dalam pikiran kita. Setiap tujuan yang tidak benar, dia mengubah segala sesuatunya itu menjadi baik. Dia menyucikan setiap hati pikiran kita yang sering kotor, yang sering memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 13 mengatakan bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita mau hidup dengan daging, kalau kita mau hidup dengan dirinya kita sendiri, itu dinamakan kita egois. Kita lebih mementingkan apa yang menjadi kehendak kita, bukan mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Dan kebanyakan kita, semua orang yang ada di dunia ini, baik itu di agama Kristen dan bahkan agama yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kebanyakan kita hidup di dalam daging. Kebanyakan kita tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebanyakan kita, Tuhan maunya kita ada berada di tempat ini, kita menuju tujuan di tempat ini. Tetapi kebanyakan kita, dari sini tujuan Tuhan, kita melangkah kemana? Kita menjauh dulu, kita melenceng dengan tujuan Tuhan. Kita sudah mulai melenceng, menjauh dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal tujuan Tuhan, maunya Tuhan dalam kehidupan kita, kita menuju ke sini. Tetapi kebanyakan kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena kenapa? Kita tidak mengarahkan pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kebanyakan kita membiarkan pikiran kita dipimpin oleh diri kita sendiri. Kebanyakan kita tidak memikirkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sendiri. Kebanyakan kita mau hidup dengan apa yang kita mau. Saya menyadari satu hal bahwa apa yang membuat saya sampai saat ini bertekun mau melayani Tuhan, bertekun mau menjadi pelayan Tuhan. Di saat saya menyadari bahwa saya tidak mempunyai segala-galanya di dalam hidup saya, di dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang saya punya adalah saya mempunyai Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Jadi salah satu Bapak Gereja Gregorius juga mengatakan hal demikian. Kamu mempunyai segala-galanya di dunia ini di saat kamu memiliki Kristus di dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara, saudari, baik yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di tempat pekerjaan saat ini, renungkan hal ini.
Di saat kita melakukan segala sesuatu, baik pekerjaan, baik kita memuji Tuhan, baik kita pelayanan, apakah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Apakah kita membiarkan Dia untuk bekerja di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 mengatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya percaya kalau kita sebagai orang percaya pada karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, beberapa hal yang terakhir saya katakan bahwa pasti kita akan memiliki hal demikian. Saya percaya bahwa pasti kita akan memiliki kasih, mengasihi sesama orang yang ada di sekitar kita. Kita mempunyai sukacita, kita mempunyai damai sejahtera, kita mempunyai kesabaran yang sebenarnya susah untuk kita lakukan. Tetapi di saat kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, saya percaya bahwa kita bisa sabar. Saya percaya bahwa kita bisa sabar melakukan segala sesuatu apa yang menantang kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu. Yang ketiga sekarang adalah karya Roh Kudus yang memampukan. Karya Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kita. Dia memberikan kuasa kepada kita. Dia memberikan keterbatasan hal-hal yang tidak baik di hadapannya kita lakukan. Dan karunia untuk melayani. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi Dia memampukan kita, Dia memberikan kita kuasa bukan hanya sekedar di saat kita mau melakukan pelayanan, bukan karena hanya kepintaran kita, bukan karena hanya kita mempunyai kemampuan, keahlian di bidang tersebut. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa itu karya Roh Kudus yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita kemampuan, dan yang memberikan kita karunia, Bapak Ibu. Dan bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai 11 ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Pasal 12 ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan sampai ayat yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengalami perjalanan hidup yang berkuasa bersama Kristus, kita terus berjalan dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa mengalami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita kalau kita tidak bisa melibatkan Roh Kudus, atau melibatkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tiap-tiap hari. Bukannya hanya di saat kita pelayanan baru kita minta pimpinan Roh Kudus. Bukannya di saat kita butuh kebutuhan hidup, membutuhkan hal ini, hal itu, baru kita melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya sedikit share bahwa setiap saya membawakan renungan, setiap saya share doa saya, biarlah Roh Kudus yang terus memampukan saya. Biarlah Roh Kudus yang memberikan saya kemampuan, kekuatan, dan pikiran-pikiran baru untuk mengetahui segala kebenaran firman di dalam Alkitab Tuhan, supaya saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bertumbuh oleh Roh Kudus melalui peristiwa sehari-hari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita bertumbuh di dalam Roh Kudus, yakin dan percaya bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29, kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan sesuatu, bukan mendatangkan kecelakaan. Terkadang kita
di saat kita jatuh di dalam masalah, di saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mengecewakan kita, kita sering berkata bahwa Tuhan tidak ada di dalam hidup saya, Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan saya. Dan saya mau kasih tahu, kebanyakan kita, pikiran kita yang sering mengatakan itu dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Ya, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seseorang berkata bahwa Allah menggunakan peristiwa dan tantangan sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Hasil akhir ini meneguhkan kemampuan Allah dalam berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, pertumbuhan terjadi ketika kita belajar dan merespon dengan benar terhadap pembentukan Roh Kudus dalam peristiwa sehari-hari di dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana kita lagi bertumbuh oleh Roh Kudus? Apakah cuma cukup dengan peristiwa sehari-hari? Yang kedua, juga kita bertumbuh oleh Roh Kudus melalui disiplin rohani. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-8 mengatakan, latihan badani memang terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengundang janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Seseorang berkata bahwa keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk berdisiplin tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus, karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk melatih diri dalam kekudusan dengan melakukan disiplin rohani. Kita harus menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Dia bekerja di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam situasi akhir-akhir ini kita mendengarkan ada banyak hal, berita-berita yang begitu heboh, yang begitu menggentarkan dunia, yaitu tentang virus corona. Saya mau katakan bahwa bukan dalam arti kita harus takut kepada virus corona. Kita tidak perlu takut kepada virus corona, tapi kita perlu takut kepada Tuhan. Tapi ingat, kebanyakan orang tidak takut kepada virus corona, tapi tidak waspada. Saya mengatakan bahwa saya tidak takut kepada virus corona dalam tanda kutip. Saya harus waspada, saya harus berjaga-jaga. Jangan kita menjadi manusia yang bodoh. Kita diberikan hikmat dari atas untuk mengetahui hal demikian. Kebanyakan orang mengatakan bahwa tidak takut dengan virus corona, baik itu hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Memang benar Bapak Ibu Saudara, mati dan hidup di tangan Tuhan. Tetapi jangan kita bodoh, kita harus bijak dengan hal ini. Jadi saya percaya bahwa di akhir-akhir ini kita mendengarkan tentang virus corona yang begitu cepat menular. Saya mau kasih tahu bahwa virus corona memang menular, tetapi kasih Allah lebih menular di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang mempunyai karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah renungan singkat pada saat ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.